Di tengah bisingnya dunia dan cepatnya waktu berjalan, kamu selalu berhak untuk berhenti sejenak. Selamat datang di ruang tenangmu. Berapa banyak dari kita yang sibuk membangun peradaban di luar, namun membiarkan kehancuran terjadi di dalam diri sendiri. Dunia hari ini berjalan dengan kecepatan yang melelahkan. Kita memuja kemajuan, menaklukkan jarak, membangun kota-kota megah menjulang tinggi, dan menghubungkan seluruh isi bumi melalui serat optik yang tak kasat mata. Namun, di balik segala pencapaian gemilang itu, ada sebuah kesunyian yang kian bising. Bumi semakin panas, ruang-ruang hijau semakin sempit, dan hubungan antar manusia kian rapuh terkikis ego. Kita merasa menjadi penguasa atas alam semesta, lupa bahwa kita sebenarnya hanyalah bagian kecil dari siklus yang jauh lebih besar. Jauh sebelum era modern mengenal istilah krisis ekologis atau kesehatan mental, leluhur Nusantara di tanah Jawa telah merumuskan sebuah visi agung yang merangkum hubungan manusia, alam, dan Sang Pencipta. Sebuah kalimat luhur yang tidak hanya menyuruh kita menjaga lingkungan, tetapi juga merawat tatanan batin. Hame mayu hayuning bawana. Selamat datang di ruang jeda, tarik napas dalam-dalam, lepaskan beban pundakmu, dan mari kita menepi sejenak dari bisingnya dunia ini. Hari ini kita akan menyelami salah satu puncak kebijaksanaan Nusantara yang menuntun kita pulang pada keharmonisan sejati. Mari kita bedah makna di balik frasa suci ini. Hamemayu hayuning bawana, tersusun dari 3 kata utama dalam bahasa Jawa kuno. Pertama, Hamemayu, yang berarti memperindah, merawat, memelihara, dan menyelamatkan. Ia bukan sekedar kata kerja pasif, melainkan sebuah tindakan aktif untuk menjaga agar sesuatu tetap berada dalam kondisi terbaiknya, asri, dan harmonis. Kedua, hayuning, yang berasal dari kata hayu, berarti keindahan, keselamatan, kedamaian, atau kesejahteraan. Dan yang ketiga, bawana, yang berarti alam semesta, bumi, cakrawala, tempat kita menumpang hidup. Jika digabungkan, Hamemayu Hayuning Bawana bermakna tugas utama manusia yang hidup di muka bumi adalah memperindah, merawat, serta menjaga keselamatan alam semesta dan tatanan sosial di sekitarnya. Perhatikan posisinya, leluhur kita tidak menempatkan manusia sebagai pemilik mutlak yang bebas memperlakukan bumi semena-mena. Manusia diposisikan sebagai penjaga, sebagai pemelihara atau guardian. Kehadiran kita di dunia ini seharusnya membawa keselamatan, menghadirkan kesejukan, dan meninggalkan jejak kebaikan, bukan menjadi sumber kerusakan atau malapetaka bagi makhluk lain. Namun, ada rahasia besar di balik filosofi ini yang sering kali terlewatkan oleh banyak orang. Para sesepuh Jawa meyakini bahwa kita tidak akan pernah bisa mendamaikan dunia luar sebelum kita mampu mendamaikan kekacauan di dalam batin kita diri sendiri. Sebelum tangan kita merawat bumi, tangan itu harus terlebih dahulu dibersihkan dari genggaman ego. Sebelum lisan kita menyejukkan sesama, lisan itu harus diredam dalam amarah dan hasrat untuk menghakimi. Alam semesta di luar sana, dengan segala kerusakan, ketegangan, dan polusinya, seringkali hanyalah pantulan dari cermin jiwa manusia yang sedang sakit. Ketika batin seseorang dipenuhi oleh angkara murka, keserakahan, ambisi buta, dan kebencian, maka kemanapun ia melangkah,
ia akan membawa kerusakan. Ia akan mengeksploitasi alam demi perutnya sendiri dan meremukkan hati sesama demi egonya sendiri. Oleh karena itu, Hamimayu Hayuning Bawana selalu dimulai dari titik terkecil, kedisiplinan diri oleh jiwa, menaklukkan amarah, meredam rasa ingin menang sendiri, dan menumbuhkan welas asih dari lubuk hati yang paling sunyi. Ketika dimensi internal itu mulai tertata, barulah laku Hamimayu Hayuning Bawana terpancar keluar, mewujud dalam bentuk tindakan nyata di tengah masyarakat dan lingkungan. Bagaimana cara kita menerapkan di era modern ini? Apakah kita harus turun ke hutan belantara atau mendirikan gerakan besar? Tentu saja tidak selalu demikian. Falsafah ini hidup melalui hal-hal yang sangat membumi. Bagaimana cara kita memperlakukan tetangga tanpa prasangka buruk? Bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan tempat kita berpijak, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak merampas hak hidup manusia lain? Bagaimana kita hadir di tengah komunitas, bukan sebagai beban yang memecah belah, melainkan sebagai sumber solusi dan ketenangan. Orang Jawa zaman dulu percaya bahwa hubungan manusia diatur dalam 3 lingkaran keselarasan. Manunggaling kawula Gusti, hubungan dengan Sang Pencipta. Sesami dumadi, hubungan dengan sesama makhluk hidup. Dan alam semesta, hubungan dengan alam sekitar. Ketiganya tidak bisa dipisahkan. Anda tidak bisa mengklaim diri Anda dekat dengan Tuhan jika tangan Anda masih tega menyakiti ciptaannya. Anda tidak bisa mengaku bijaksana jika kehadiran atau di lingkungan kerja atau keluarga justru menebarkan teror, ketakutan, dan permusuhan. Mari kita jujur pada kenyataan hari ini. Dunia modern telah menjebak kita dalam ilusi bahwa manusia adalah pemilik sah atas bumi, bukan sekedar penjaga. Sistem ekonomi global menuntut kita untuk terus mengkonsumsi, terus menimbun, dan terus bersaing tanpa akhir. Kita menebang hutan demi kertas yang mencetak angka-angka di rekening bank. Kita menguras isi bumi demi kenyamanan sesaat yang tidak pernah ada habisnya. Kita menjadi asing dengan tanah yang kita pijak dan menjadi predator bagi sesama manusia melalui kompetisi sosial yang kejam. Akibatnya apa? Kita hidup di era dengan kemajuan teknologi paling canggih dalam sejarah peradaban. Namun, juga di era dengan tingkat kecemasan, kesunyian, dan krisis batin yang paling masif. Manusia modern merasa memiliki segalanya, tetapi kehilangan jiwanya. Kita sibuk menyelamatkan eksistensi digital kita di balik layar. Sementara rumah sejati kita, bumi, tempat kita bernapas, perlahan-lahan sekarat karena kehilangan welas asih dari anak-anaknya sendiri. Disinilah relevansi Hamimayu Hayuning Bawana menghujam kesadaran kita. Falsafah ini datang sebagai teguran lembut sekaligus pelampung penyelamat. Berhentilah berlari mengejar sesuatu yang tidak bertepi. Kembalilah pada esensi dasar penciptamu sebagai pelindung, bukan perusak. Waktu terus berjalan. Raga kita pada akhirnya akan kembali menyatu dengan tanah yang selama ini kita pijak. Gelar akan tanggal, harta akan beralih tangan, dan nama kita perlahan akan kabur di telan zaman. Namun, apa yang tertinggal dari perjalanan hidup kita di bumi ini? Apakah kehadiran kita pernah membuat bumi ini sedikit lebih indah? Apakah laku kita pernah membuat orang lain merasa lebih selamat, lebih tenang, dan lebih dihargai? Hamimayu Hayuning Bawana
bukanlah sekedar slogan budaya masa lalu yang usang. Ia adalah kompas moral yang abadi, sebuah panggilan jiwa untuk kembali merawat bumi dengan cinta dan menaklukkan ego dengan kesadaran. Mari kita mulai dari hal-hal kecil di sekeliling kita. Redam amarah yang membakar dada, tebarkan senyuman dan ketenangan di tempat kerja atau rumah kita. Perlakukan alam dengan rasa hormat, selayaknya kita memperlakukan ibu yang telah melahirkan kita. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan, rasakan aliran udara yang masuk ke dalam tubuhmu. Anugerah gratis dari alam semesta yang harus kita jaga dengan penuh rasa syukur. Temukan tenangmu, rawat batinmu, dan jadilah penjaga kedamaian dimanapun bumi memijatmu. Sampai jumpa di ruang jeda berikutnya. Tetap tenang, tetap membumi.